menjadi BD itu pekerjaan yang amat sangat transparan untuk diukur performanya. Jadi indikator suatu perusahaan yang secara pendapatan tidak baik itu juga indikator bahwa either orang business development atau mungkin orang salesnya juga tidak bekerja dengan baik di situ. Oke, hai, nama saya Amelia. Saya kerja sebagai Business Development Executive di Telkomsel. So, Business Development, kependekannya BizDev biasanya. Lalu ada terms lain seperti AE, or Account Executive, atau SDR, Sales Development Rep. Mungkin untuk gampangnya, at its core, jadi pekerjaan utamanya itu adalah untuk mencari revenue atau pendapatan. So, essentially we could say that business development executive works to find the money. Itu bisa dari bisnis B2B, business to business, bisa dari B2C, business to customer, atau bahkan sekarang sudah ada yang B2B2C, jadi from business to business and then it goes to customer. Spesifik buat bisnis B2B, untuk mendapatkan revenue itu bisa dari berbagai macam channel. Itu bisa jadi dari direct client or D2C, direct to customer. Bisa juga disebut door-to-door sales, kalau familiar sama itu. Atau melalui mitra atau partners. Kita bisa utilize existing revenue source, either dari direct client atau partners tadi, menggunakan klien atau partners yang ada, atau kita mencari partners dan klien baru. Tadi saya juga sempat singgung, business development tuh mirip dengan sales, bahkan roles-nya itu kebanyakan juga ada di sales. Tapi yang membedakan, keyword yang membedakan antara role business development dengan sales adalah long-term relationship and growth opportunity. Mungkin kalau bisa saya kasih contoh, di business development, kalau familiar sama video games, jadi ini contoh yang biasanya sering dipakai orang. Kalian pasti familiar, mungkin ya, sama Call of Duty, itu game first person shooter. Jadi mereka itu kalau bikin kompetisi games, seseorang yang bekerja sebagai business development di Call of Duty atau di Activision, mereka itu akan approach consoles atau platform-platform yang dipergunakan untuk main game tersebut. Contohnya ada PlayStation, Xbox, dan PC. Jadi tim business development-nya Activision itu akan mencari partnership dengan tim business development dari platform-platform ini. Nanti platform ini akan pitching, kira-kira di kompetisi ini platform-platform ini bisa ngasih kelebihan apa sih, bisa ngasih value atau revenue apa sih buat Activision, karena platform ini selain akan membawa revenue masuk ke dalam Activision, mereka juga mendapatkan yang namanya exposure dari kompetisi ini. Nggak hanya terus-terusan soal keuntungan, tapi kadang Call of Duty juga bekerja sama dengan military di Amerika Serikat. Jadi untuk mengadakan entah video game competition dari tentara-tentara itu sebagai PR untuk mencari rekrutmen di military. Jadi mereka nggak melulu soal revenue, meskipun sebagian besar business development di-hire untuk mencari revenue, tapi biasanya ada side-side project seperti case military tadi. Oke, jadi personally dan mungkin untuk sebagian besar business development executive di luar sana, ini tuh bukan suatu profesi yang memang sudah direncanakan sedari kuliah atau sedari sekolah, terlebih dicita-citakan sejak kecil. Ini merupakan profesi yang mungkin jadi mulai merasa digeluti setelah orang-orang mengarungi profesi lainnya. Contohnya saya, jadi sebelumnya saya sempat pernah jadi programmer, pernah ke product development, pernah ke business analyst, sampai akhirnya ke business development. Mungkin jadi
setelah merasakan beberapa macam profesi, kita jadi mendapat gambaran lebih banyak soal konsep dan full konteks dari sisi bisnis or developing a business. Oleh karena itu, kebanyakan orang setelah mengarungi berbagai macam profesi yang akhirnya end up sebagai business development, mereka jadi merasa lebih cocok ada di sini. Gitu. Keseharian saya 70% dari pekerjaan itu adalah untuk meeting. Tapi meeting ini krusial di karir ini karena dengan meeting itu menjawab beberapa banyak hal dan terutama untuk menunjang karir kita di sini. Jadi ada 3 hal yang kita bisa dapatkan dari meeting. Yang pertama itu untuk expand network. Saya yakin di tiap pekerjaan itu pasti butuh expanding network. Jadi itu agak umum. Lalu yang kedua untuk mengenal audiensnya. Jadi terkadang kita meeting baik di dalam internal perusahaan mau ke pihak eksternal itu dengan role yang berbeda-beda. Jadi dengan mempelajari untuk mengenal audience, kita bisa masuk ke aspek yang ketiga, yaitu belajar cara berkomunikasi untuk mengirimkan message yang tepat ke orang yang tepat. Jadi karena roles ini banyak berhubungan dengan banyak stakeholders lainnya, termasuk dari legal, IT, product development, dan pihak eksternal, kita jadi harus memposisikan diri dan tahu tone serta bahasa yang kita pergunakan untuk berbicara dengan pihak-pihak lain ini. Tadi 70% untuk meeting, 30% sisanya itu untuk research dan review. Research ini penting karena yang namanya development itu tidak mungkin tidak didasari oleh research dan juga review. Review di business development ini banyak sekali yang mesti direview, bahkan dari aspek regulasi, aspek legal, aspek produk-produk teknologi maupun di kita ada istilah business requirements and dokumen-dokumen teknis lainnya. Itu tidak harus direview terlalu dalam, tapi as a business development, kalau kita mengerti konteksnya dan kita mengerti apa yang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholders, we would be a really great business development in here. Mungkin masuk ke fakta yang cukup umum dulu sebelum masuk ke fakta-fakta rahasianya atau yang orang-orang banyak nggak tahu. Jadi semua orang tahu di BizDev itu juga ada role as a sales, role sales juga termasuk ke dalam situ. Kurang lebih secara performance, orang-orang pasti tahu kan, tim sales maupun tim business development yang perform itu diukur dari apa? Itu diukur dari pencapaian revenue. Di sini opportunity-nya besar karena setiap perusahaan kan pasti mengincar revenue ya. Jadi dan kalaupun saya bikin perusahaan sendiri, orang pertama yang saya hire itu mungkin orang sales gitu sebelum saya mulai masuk ke pengembangan produk dan macam-macamnya. Jadi faktanya kalau misalnya kita nggak perform di business development, kita itu orang yang paling kelihatan nggak kerja. Jadi contohnya perusahaan pendapatannya turun, itu pasti yang jadi tombak terdepannya jadi business development dan sales. Nah, karena pencapaiannya diukur langsung dari revenue, kita juga harus punya soft skill. Kalau saya sih pakai istilah lobbying di sini. Jadi kenapa saya sebut lobbying? Ini istilah yang saya pinjam juga dari teman-teman business development di Telkomsel. Kalau ada BizDev yang mau masuk ke Telkomsel, kualitas hard skill itu memang penting. Tapi kualitas yang paling pengen kita lihat itu adalah soft skill di lobbying ini. Karena in order to get the job done, kadang kita harus berkomunikasi dan kita juga harus berdiskusi dan harus provide solusi yang sama-sama menguntungkan, baik untuk klien eksternal maupun di sisi internal kita. Jadi sehingga sebelum, kalau tadi saya bilang ada trial and error jadi BizDev, jadi kalau bisa selama trial, kita tuh harus nyoba any kind of possibilities sehingga ke depannya itu nggak perlu ada error tersebut. Karena membersihkan error itu lebih capek lagi. Jadi lobbying itu gunanya adalah untuk mengantisipasi si error ke depannya ini. Nah,
karena pekerjaannya all over the place, kita ketemu orang legal, bahkan kita kadang hampir ngurusin semuanya. Kadang saya juga masih suka nge-query di Telkomsel kalau untuk menjalankan pekerjaan saya. Karena pekerjaannya all over the place seperti ini, untuk punya skill lobbying yang baik, supaya kita bisa menginfluence orang untuk melakukan pekerjaannya demi menjaga target dan demi menyukseskan target atau performance kita. Jadi itulah fakta, dibilang fakta rahasia sih enggak juga ya, tapi mungkin fakta rahasia yang tidak pernah dibicarakan oleh, ya hampir tidak pernah dibicarakan oleh orang-orang di field ini, yaitu untuk punya soft skill lobbying tadi. So, hal-hal yang membuat bahagia, mungkin lebih tepatnya hal-hal yang membuat pekerjaan jadi tidak terasa terlalu berat, itu adalah satu, selain dari rewardnya, karena business development itu orang terdepan yang mencari revenue untuk perusahaan. Jika kita perform dengan baik, maka rewardnya tentu akan baik juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi range pekerjaannya. Karena range pekerjaannya amat sangat lebar, kita itu jadi belajar banyak hal di sini. Pengalaman yang paling signifikan di saya itu, sebelum di business development, saya ada di product development. Jadi biasanya setelah tim business development mendesain strategi bisnisnya, dan jika itu membutuhkan produk atau tools untuk mensupport pencapaian revenue perusahaan, itu akan masuk ke product development. Dari product development kita yang akan bangun toolsnya untuk melakukan hal tersebut. Nah, karena pindah ke business development, saya jadi banyak banget belajar, terutama untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tadi karena range pekerjaannya lebar, ini seperti mengambil kuliah bisnis gitu. Jadi kalau ambil kuliah bisnis kan bukan kadang sih ya, kita pasti dapat materi terkait hukum bisnis, analisis, maupun teknologi dan research. Jadi itu semua bisa saya dapatkan saat saya mulai bekerja sebagai business development. Dan dengan belajar banyak hal seperti ini, dengan mengejar dan mengerjakan banyak projects, dan juga tadi dari pencapaian revenue, benefit lainnya adalah kita jadi punya banyak option untuk progressing karir kita ke depannya. Jadi biasanya lulusan business development either top notch-nya sih mereka akan bikin perusahaannya sendiri, atau yang kedua, kalau mereka mau kemana aja itu bisa. Jadi in case dari business development mau ke produk, itu bisa-bisa aja, atau business development mau coba berkarir dari sisi di risk, di banking, itu juga bisa-bisa aja. Karena di tiap perusahaan saya yakin mereka tuh juga punya role business development dan mungkin penamaannya berbeda gitu. But technically apa yang mereka kerjakan itu kurang lebih sama seperti yang saya kerjakan sekarang. Kalau masuk ke sini, mungkin yang challenging ya dari role as business development executive ini, dari sisi technicality yang kita kerjakan itu ada 4 aspek. Yang pertama, ini mirip-mirip ke sales, activity-nya lebih ke sana sih. Memang karena itu yang paling susah, generating revenue. Kalau hubungan dengan internal perusahaan itu kayaknya bisa dibahas di tempat lain. Jadi yang pertama itu terkait leads generation. Jadi bagaimana kita mendatangkan klien atau partners yang akan menghasilkan revenue dari sini. Lalu yang kedua untuk reaching out. Reaching out itu untuk following up, kira-kira apa sih yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini, atau apa sih yang diperlukan untuk mendapatkan revenue dan berbagai macam target pencapaian untuk tim business development. Yang ketiga itu negotiation. Jadi dalam business deal pasti akan ada negosiasi, tapi nggak cuma business deal, dalam deal apapun pasti akan ada aspek negosiasi. Dan yang terakhir itu closing the deal. Nah, dari yang 4 ini, menurut saya yang paling susah itu memang untuk closing the deals. Jadi saat kita mulai closing the deals itu bukan hanya mengunci atau closing dari sisi revenue ya. Kayak contohnya saya berinteraksi dengan klien A, kita sama-sama sepakat untuk
klien A membutuhkan jasa apa dari saya sudah berhasil menjual jasa tersebut ke klien, kita sudah deal dari sisi harga dan macam-macamnya, tapi tiba-tiba ada aspek legal yang ternyata jadi blocker, lalu jadi dropper untuk deal tersebut. Jadi sekalipun kita sudah mengunci kebutuhan klien, kita sudah mendapatkan harganya, secara komersial kita sudah deal, ada faktor-faktor lain di luar sana yang mungkin akan menggagalkan deal tersebut. Ya tadi dari sisi legal, regulatory maupun technicality. Jadi menurut saya memanage untuk closing dealnya itu yang paling susah. Membahas resiko tentu itu berkaitan sama reward. Jadi kita semua tahu high risk pasti high risk high reward. High risk-nya ini mungkin dari sisi how to keep our job ya. Jadi memang reward-nya besar jika kita perform, dan seperti yang saya bilang tadi, menjadi BD itu pekerjaan yang amat sangat transparan untuk diukur performanya. Jadi indikator suatu perusahaan yang secara pendapatan tidak baik itu juga indikator bahwa either orang business development atau mungkin orang salesnya juga tidak bekerja dengan baik di situ. Agak harsh, tapi memang dengan hal-hal seperti ini tuh membuat opportunity-nya juga besar untuk tim BD mencari pekerjaan di luar sana. Nah, resikonya kalau dari sisi pekerjaan itu seperti tadi, ada pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan yang menetapkan pemberian bonus hanya setara dengan performa dari si tim BD maupun dari tim sales. Tapi kalau misalnya tidak perform sama sekali, targetnya tidak tercapai, belum tentu reward-nya atau belum tentu mereka bahkan mendapatkan reward gitu. Ya, masalah insentif dan macam-macamnya. Dari sisi resiko legal maupun resiko kesehatan ya, kayaknya relatif rendah. Tapi rendah bukan berarti nggak ada ya gitu. Mungkin kalau saya bisa contohkan, kalau teman-teman ingat kasus skandal yang tahun 2018 atau 19 terkait sebuah perusahaan analytics namanya Cambridge Analytica. Jadi saat FBI maupun Interpol ingin menyelidiki kasus ini, selain CEO-nya, mereka itu menyerang tim business development-nya. Jadi head of business development-nya perempuan, saya lupa namanya siapa, akhirnya dia bergabung ke sisi FBI dan Interpol. Jadi semua data-data dari drafting kontrak, kalender meetingnya, bahkan isi emailnya itu semua dibuka. Itu dijadiin film di Netflix, saya juga lupa judulnya apa terkait itu. Jadi memang orang yang mungkin tahu lebih luas dan tahu soal bisnis di suatu perusahaan itu tim business development. Jadi mungkin bisa dibilang kalau terjadi sesuatu yang jadi saksi juga mungkinnya di pengadilan business development. I'm not sure if that works that way. Cuman dari contoh yang kita udah lihat sebelumnya, itu hal yang memungkinkan. Resiko hukum relatif rendah, tapi nggak bisa dianggap tidak ada. Mungkin di video ini saya nggak akan bahas technicality-nya, karena itu bisa diambil dengan simple Google search. Jadi tips untuk bekerja sebagai business development atau quality apa yang dicari oleh perusahaan untuk menjadi business development itu banyak, di YouTube juga banyak. Tapi mungkin tips yang mau saya kasih sekarang lebih ke being in practice as business development for I think more than 3 years. Untuk teman-teman yang belum punya pengalaman kerja, jadi patut digarisbawahi. Business development role itu terbuka untuk siapa saja. Tidak perlu kualifikasi yang spesifik, harus lulusan bisnis. Enggak juga, saya lulusan teknik elektro, hijrah ke sini. Itu yang pertama, kualifikasinya tidak harus dari sekolah bisnis. Mungkin akan jadi nilai plus saat dia lulusan sekolah bisnis. Dia sudah dapat gambaran apa yang mesti dia kerjakan. Lalu yang kedua, sebenarnya mendapatkan business development role itu contrary sama apa yang saya bilang. Orang-orang baru terjun ke BizDev itu biasanya setelah mereka merasakan bekerja di role lain. Tapi role ini sebenarnya tidak mendikte bahwa orang itu harus punya experience di
bidang manapun gitu. Jadi mau di bidang BizDev, pindah ke BizDev, atau dari bidang lain untuk pindah ke BizDev, itu tidak pernah didikte. Mungkin sebagian perusahaan punya requirement masing-masing, tapi seharusnya sih orang yang tidak punya experience kerja pun bisa langsung masuk ke sini. Oke, jadi tips untuk golongan yang pertama yang belum punya pengalaman kerja atau yang baru lulus kuliah dan pengen masuk ke role ini, saran saya itu yang pertama, hadiri sebanyak mungkin meeting. Mungkin lebih ke begitu masuk, coba ikut shadowing atasan kalian. Meeting itu penting karena nantinya 70% kerjaan kalian itu ada di meeting. Dan yang kedua, catat meeting. Jadi dulu bos saya itu pernah, ini saya pinjam kata-katanya dia bilang orang yang, atau the one who take the notes of meeting is usually the one who control on what will happen next. Karena semakin kalian paham konteksnya, meeting ini mau ngapain, bisnis ini mau ngapain, dengan siapa saya meeting, bertemu dengan siapa selanjutnya, itu hal yang sangat krusial, karena setelah meeting tersebut pasti akan ada follow up-nya. Kebanyakan dari business development ya, atau mungkin orang lain di luar sana banyak yang bilang ngapain sih meeting nggak penting atau apa. Tapi menurut saya setiap meeting yang saya hadiri itu penting. Jadi dulu itu saya tulis selalu, lalu setelahnya saya pelajari lagi apa yang akan terjadi, dan jangan lupa dipisah-pisahkan juga. Jadi meeting ini membahas apa, meeting ini membahas apa, nanti dikategorikan. Lebih ke planning ya jadinya. Meeting, setelah meeting dicatat, lalu plan langkah selanjutnya seperti apa. Itu amat sangat penting. Lalu untuk yang kedua, ini untuk golongan yang mungkin sudah punya pengalaman kerja, tapi pengen mencoba berkarir di bidang business development, mungkin mengharapkan reward seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setelah terjun ke sini, kita itu mendapatkan semacam helicopter view, di bisnis itu harus melakukan apa. Meskipun ditarget, tapi pelajarannya juga banyak yang kita dapatkan di sini. Mungkin tipsnya adalah jangan baper. Jadi itu juga tips yang diberikan oleh bos saya gitu. Baper itu bisa source-nya dari berbagai macam hal. Yang pertama masalah di ghosting oleh klien, lalu yang kedua masalah ditikung mungkin sama partners, karena kadang juga ada aja friksi, dan kita juga butuh skill untuk managing partners kita. Itu sesuatu yang patut kita pikirkan, tapi untuk diambil pusing atau dibawa stres, itu kayaknya nggak worth untuk dilakukan. Jadi mungkin jangan baper dan be pragmatic aja. Dan sekecil apapun revenue yang kita dapatkan, ingat di BizDev agak berbeda dengan sales, karena di BizDev itu selalu about growth. Jadi it's about long-term relationship and the growth. Jadi sekecil apapun yang kita dapatkan sekarang, dengan kita tetap keep in touch dengan klien kita, dengan mitra kita atau dengan partner kita, nantinya itu akan accumulated dan akan compounding juga, sehingga itu akan jadi sesuatu yang membanggakan lah untuk kita. Oke. It takes a lot of practice, sejujurnya, dan bahkan saya mungkin merasa bisa melakukan hal tersebut itu di tahun ketiga. Jadi 1 tahun pertama berantakan banget. I practically have had no social life. Bahkan weekend mau nggak mau dipakai untuk membereskan pekerjaan. Tapi itu mungkin karena saya di fase pembuktian ya, karena 1 tahun pertama, jadi pengen membuktikan bahwa I can do this, I can finish all of this target and everything gitu. Jadi ada di fase pembuktian. Tahun kedua kebetulan tim kita juga growing, jadi mulai bisa sharing workload. Jadi sedikit berkurang, at least weekend nggak mesti pegang laptop lah ya saat itu. Dan kalau sekarang itu harus lebih ke disiplin sih. Biasanya kalau gue sih, saya
I tend to make schedule itu biasanya 3 hari sebelumnya. Jadi dari 3 hari sebelum kalau mau bikin meeting dan macam-macamnya itu dari situ. Cuman memang kita nggak bisa kontrol jadwalnya orang lain juga. Kadang ada orang lain yang tiba-tiba ngajak meeting sejam lagi nih. Kalau itu bos sih nggak bisa nolak. Tapi kalau itu peers atau mungkin meetingnya tidak begitu diprioritaskan, kita bisa tanya agendanya apa dan macam-macamnya. Jadi ya tadi kontrol dan disiplin sih. Kontrol dari sisi meeting mana yang mau dipakai, yang mau dihadiri, dan yang enggak yang mana. Dan ya it takes practice. Jadi awal-awal mungkin terjun ke BizDev, saya nggak menyarankan untuk jadi seperti saya juga. Tapi memang kayaknya hampir semua pekerjaan akhir-akhir ini, terutama saat work from home, kita juga kayak udah mulai nggak ada jam nggak kerja sih dari situ, jam kerjanya 24 jam. Jadi committing yourself to other things outside your work itu penting. Committing ya, if you have something meaningful to do, commit yourself to it, ya lepas aja gitu kerjaannya.